Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita akan ambil video yang ngeri-ngeri sedap ya. Ini beritanya mengenai kemungkinan Gibran Raka Buming Raka bisa di-impeach ya, bisa dimakzulkan kalau hal ini terbukti ya, dan kalau dipermasalahkan. Masalahnya adalah kesalahannya jelas tapi tidak dipermasalahkan. Tapi kita akan bacakan. Ini persis seperti his father ya. Dari media online oposisi cerdas. Ini ada berita, publik segera bongkar mafia kartel pemberi gelar SLA kepada Gibran yang berpusat di Kemendiknas ya. Nah, kita bacakan ya. Tulisan dari Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik Mujahid 212 ya. Oke, kita lihat ya apa yang dia tuliskan ini. Kemendiknas harus segera mengklarifikasi dan memberi informasi terkait ijazah Gibran Raka Buming Raka yang sebenarnya ya, berikut data lampiran berbasis regulasi. Jangan sampai anak beranak mendapatkan tuduhan pengguna ijazah palsu. Terlebih sebentar lagi Gibran akan dilantik menjadi wapres pada tanggal 20 Oktober 2024. Awalnya Gibran dinyatakan oleh KPU RI sebagai alumnus S1 dari University of Bradford ya. Oleh sebab itu, dalam surat keputusan SK dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang ditandatangani oleh Paristianti Nurwardani pada 8 Agustus 2019 dengan nomor SK 2296-Belmawa-Cap-IJLN-2019 ya. Dalam SK tersebut, ijazah atas nama Gibran Raka Buming Raka dari University of Bradford telah disetarakan dengan sarjana. Padahal produk didikan sekolah Singapura dan lembaga cangkokan dari para mafia kartel gelar pendidikan yang berafiliasi dengan kampus asing yang kebanyakan infonya dari lembaga-lembaga pendidikan Amerika dan Inggris, juga lain-lain negara di Eropa ya. Dan umumnya pola pendidikan lembaga dalam kurung kursus tersebut khusus menekankan mindset yang berorientasi kepada pendidikan, sales atau marketing dalam sektor bisnis perdagangan dan atau jasa properti atau selaku agen properti atau perantara yang menjual belikan properti dari mulai bangunan rumah, apartemen, gedung bahkan tanah. Jadi tidak keliru atau pantas jika KPU menghapus setara pendidikan yang awalnya justru di penampakan layar berbagai medsos, entah editan, bakal cawapres Gibran memiliki gelar S2 ya. Lalu sepertinya malu-malu tai kucing, lalu kampus hapus, kemudian malu-malu tai anjing, Gibran turun derajat menjadi S1. Ini sorry ya, ini saya bacakan saja. Yang terakhir secara resmi KPU turunkan pendidikan Gibran lagi menjadi D1 karena menjalani pendidikan selama 4 tahun sekeluarnya Gibran dari SLP, SMP atau sederajat SLA. Pertanyaannya, apakah Kemendiknas RI memiliki dasar keabsahan siswa pelajar SLP, SMP bisa melanjutkan pendidikan setara dengan D1 Diploma 1 serta mengakui hasil kelulusannya sederajat dengan SMA? Hal ini perlu publik lacak dan teliti terkait regulasi pendidikan terhadap ex-siswa murid yang sekedar lulusan SLP. Bisa melanjutkan studinya ke program S1 atau D3 dan atau sekadar S1 melompat tanpa punya ijazah sederajat SLA, SMA. Cara lain menjawab keresahan publik terkait ijazah sebenarnya Gibran, capres yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024. Sesuai azas-azas good governance dan undang-undang KIP ya, kebebasan informasi publik, pejabat di Kemendiknas hendaknya segera menyampaikan alasan-alasan ketentuan yang diterbitkan Kemendiknas tentang dasar keputusan Diknas terhadap Gibran sehingga dinyatakan memiliki ijazah setara dengan D1 atau sederajat SLA SMA.
Ataukah bangsa ini perlu bersabar lalu mendesak Presiden terpilih Prabowo, Presiden RI pasca pelantikannya, untuk memerintahkan langsung Kapolri untuk menginstruksikan anggota penyidiknya mengusut pejabat Kemendiknas serta Gibran terkait ijazahnya yang ia gunakan di KPU. Dan jika terbukti ada konspirasi, maka DPR secara politik dapat gunakan hak mengimpeach Gibran berdasarkan TAP MPR RI nomor 6 tahun 2001 serta merujuk sistem konstitusi yang berlaku. Oleh Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik Mujahid 212. Kalau sama orang tua ini susah bahasanya keriting, tapi maksudnya jelas ya. Walaupun bahasanya keriting, maksudnya jelas ya. Jadi sobat era sekalian, ya, ini adalah soal kejelasan, klarifikasi ijazah Gibran Raka Buming Raka yang diduga tidak jelas ijazah SMA-nya atau SLA-nya. Padahal kita tahu bahwa ijazah SLA atau SMA itulah yang menjadi basis calon presiden. Hebat ya. Calon Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi harus doktor. Kemudian calon presiden hanya cukup SMA. Tapi itu SMA-nya pun diragukan. Jadi yang jelas menurut berita ya yang saya pahami ya, tapi correct me if I'm wrong ya. Memang Gibran menyelesaikan SD, SMP di Indonesia. Tapi dia tidak menyelesaikan SMA. Konon ya, nanti kita cek lagi. Lalu tiba-tiba ke Singapura dia ke University of Bradford. Tiba-tiba diakui sebagai S1. Tapi itu universitas yang terkait dengan tadi katakan seperti kursus saja ya, marketing dan lain sebagainya. Lalu kaitannya lagi adalah di Melbourne University yang katanya S2 setelah menyelesaikan Bradford University S1. Tapi ternyata di Melbourne itu hanya setara SMK karena cuma persiapan untuk masuk S1. Nah itu saja ya. Soal ijazah sendiri itu seperti sudah ada kebohongan publik. Maka harus dicek ya. Apakah kemudian surat-surat yang dimasukkan itu surat yang sebenarnya mau bermaksud menipu atau memberikan berita yang bohong, kebohongan publik, yaitu pura-pura S2 tapi S2 tidak, lalu pura-pura S1 juga tidak, lalu kemudian D4 juga tidak jelas gitu, karena basisnya ijazah SMA-nya nggak jelas. Jadi saudara sekalian, like father like son ya. Ini bisa diklarifikasi oleh DPR-nya nanti. Tapi kan DPR sudah dikuasai oleh koalisi Indonesia Maju banget ya. Tapi kalau kebenaran ya kita bisa perjuangkan. Jangan sampai kemudian pendidikan tidak jelas ya, ijazah tidak jelas, tiba-tiba kemudian kita dipimpin oleh orang-orang yang gak jelas ya. Kita ingin dipimpin oleh orang-orang yang jelas ijazahnya, jelas pula kemampuan. Bukan kemampuannya kita ragukan ya. Padahal dia menjadi the second person of this country, orang nomor 2 di republik ini. Begitu ya sahabat era sekalian. Terlepas dari tadi Damai Hari Lubis nulisnya agak keriting ke sana kemari, tetapi yang bisa kita tangkap adalah ketidakjelasan ijazah SMP ke atas Gibran Raka Buming Raka, dan ada upaya untuk melakukan yang namanya pembohongan publik. Karena seolah-olah dia berpendidikan S2 ya, the University of Melbourne, tapi ternyata di sana cuma kursus doang dan itu cuma setara SMK saja. Lalu the University of Bradford seolah-olah dia taman S1 di situ, padahal lompat dari tanpa ijazah SMP, tanpa ijazah SMA. Pada University of Bradford bisa dikatakan ya mungkin universitas yang menggelar semacam kursus untuk marketing dan lain sebagainya dan biasa ya. Jadi orang-orang yang berduit itu mau bayar mahal untuk universitas-universitas di Amerika Serikat
dan Inggris yang kadang-kadang tidak jelas ini universitas beneran atau lembaga-lembaga kursus yang kemudian menjual ijazahnya ke luar negeri, utamanya negara-negara Asia dan Afrika yang masih silau dengan pendidikan luar negeri ya, pendidikan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Nah, tetapi tentu saja ya kalau mau tahu persisnya ya harus ada yang namanya inquiry. Kan saya mengatakan harus ada penggunaan hak angket oleh DPR untuk mengklarifikasi baik ijazah Mr. President right now maupun ijazah putranya yang akan menjadi suksesornya sebagai orang nomor 2 ya, bukan nomor 1. Begitu ya Sobat Era sekalian, agar tidak ada sakwa sangka, ada kejelasan yang nyata ya. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Raja Petruk.